Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Seperti biasa pada hari Jumat, Pak Fahri akan menceritakan kisah teladan Islami. Hari ini Pak Fahri akan menceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah yang membuat Rasul menjadi penangis, sehingga Rasulullah pernah menangis karena sahabat ini. Sahabat ini bernama Abu Dujanah. Suatu ketika Rasulullah menegur Abu Dujanah karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW hingga selesai. Lalu beliau bertanya, "Hai, apa kamu tidak mempunyai permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang? Ada apa?" tanya Rasulullah. Maka umat Abu Dujanah ini menjawab, "Ya Rasulullah, kami mempunyai satu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," perintah Nabi. "Begini, kami berdampingan dengan rumah seorang laki-laki. Di pekarangan rumah milik tetangga kami terdapat suatu kurma yang menjulang, dahannya menjutai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami." Cerita sahabat Abu Dujanah, "Ya Rasul, kami sekeluarga tak punya apa-apa. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Setelah selesai sholat, kami bergegas pulang. Sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya, kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berjajaran di rumah. Lalu kami haturkan kepada pemiliknya." Abu Dujanah melanjutkan, "Suatu saat ia terlambat pulang ke rumahnya. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak yang sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh dari rumah kami. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana." Abu Dujanah tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapatkan siksaan pedih di akhirat nanti. Kami katakan, "Nak, kamu jangan permalukan ayahmu ini di akhirat nanti." Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi, kami tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku akan kembalikan bersama kurma-kurma lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengarkan pengakuan Abu Dujanah. Air matanya mulai berderai begitu deras. Ketika mendengarkan kisah itu, Rasulullah merasa sedih hingga menangis. Lalu Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma itu. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik kurma itu. Rasulullah menawar kurma itu dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak menjual apapun kecuali dengan uang kontan, tidak pakai janji,
Maka tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Dia menegaskan langsung melunasi pembayaran korma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan harga 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan, ujar Abu Bakar. Pria munafik itu terlihat sangat kegirangan. Dia akhir menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung ganti untukmu." Mendengar sabda ini Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik lalu itu dia berjalan mendatangi istrinya lalu menyampaikan kisah yang baru yang terjadi. "Aku telah mendapatkan untung yang sangat banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucapnya. Malamnya si munafik itu tertidur pulas. Keesokan harinya ia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berada di atas tanah miliknya Abu Dujanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanahnya si munafik itu. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara. Itu kisahnya sangat luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana sahabat Abu Dujanah ini menghindar dari makanan-makanan haram, tidak mau makan pohon kurma dari seorang munafik, kan anaknya tidak boleh. Itu pelajaran bagi kita agar kita tidak boleh makan sembarangan barang-barang haram yang masih belum jelas. Itu saja dari Bapak Ria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.